Manual banget nih drum rollnya. Untuk step skincareku saat ini tuh bener-bener aku persingkat the one and only toner hingga detik ini. Dasar ibu-ibu ngomong banyak capek, ngomong dikit lapar. Wah, ini sih sebenarnya most requested video ya yang baru sempet aku buat mendekati akhir tahun 2025 karena aku kayak mesti ngumpulin pengalaman, review dan lain sebagainya karena ini berkaitan sama Bumil dan sekarang kondisiku menjadi busui. Ada yang bisa tebak apa? Ya pasti ketebak lah ya, orang ada di judulnya. Top skincare terfavorit 2025 yang beberapanya ini Bumil friendly dan tentunya busui friendly. Aku bakalan bahas per kategori gitu dari cleansingnya, terus dari pelembabnya dan lain-lain sampai ke sunscreen. Tapi sebelumnya, hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Banyak banget. Beberapa udah kelihatan ya produknya apa aja. Sekarang kita bahas satu persatu. Produk yang pertama, wow, Wardah Acne Derm Pore and Blackhead Balm. Sebenarnya ini produk tuh untuk ngangkat komedo di hidung dan ini tuh murah meriah banget. Dan setiap tanggal kembar aku tuh selalu beli, nyetok setiap habis ya. Ini udah habis satu aku langsung nyetok 3 atau langsung aja setengah lusin. Itu bisa untuk 6 bulan karena aku sesering itu kan makeupan untuk konten juga gitu. Ini cocok banget untuk kulitku. Disclaimer dulu untuk kondisi kulitku terkini ya. Kulitku itu kering, sensitif dengan tampilan pori yang gampang banget ngeklok. Jadi aku butuh banget produk yang gentle di kulit tapi bisa ngebersihin dan ngangkat kotoran dengan maksimal. Tapi kulit-kulitku tuh nggak terkikis, nggak ternodai, nggak makin iritasi dan nggak makin kering gitu. Karena gampang banget memerah kulitnya dan gampang banget iritasinya dan gampang banget ngekloknya. Ini salah satu produk dari Wardah yang hidden gem banget. Dan ini bisa jadi cleansing balm. Bagus banget kandungannya. Ya Allah, please banget Wardah jangan sampai discontinue nih yang satu ini. Nextnya ini produk yang baru aku cobain sebulan terakhir. Cleansing serum. Jadi bukan cleansing oil, bukan cleansing balm, tapi cleansing serum. Aku barusan cari tahu dan ternyata Plan Your Skin ini brand lokal. Dengan packaging yang menurutku simple tapi engaging banget gitu. Eye catching dilihatnya, menarik banget dan produknya ini bagus banget di kulit yang kering sensitif. Make up ya, yang waterproof itu langsung luruh, langsung luntur, langsung meleleh. Besokannya kulitku tuh beneran kinclong, mulus, dan lembab banget. Ini sih aku bakalan repurchase ya. Beres kerjasama aku nggak peduli, aku bakalan repurchase karena bagus banget. Nextnya Permicellar Wateran. Wow, aku sungguh bangga karena brand lokal nih udah banyak banget ya sekarang opsinya untuk micellar water. Tapi jujur untuk oil infuse-nya itu nggak banyak. Untuk ngangkat makeup yang waterproof bisa kebantu sih sebenarnya sama cleansing serumnya Plan Your Skin dan tetap aku butuh cleansing oilnya Wardah ini. Dia tuh ada beberapa size sebenarnya, aku juga beli. Tapi nggak tahu kenapa packaging yang gedenya tuh menurutku oilnya kurang nendang dibandingin yang kecil-kecilnya. Kayak ya udah beli aja yang besar, kalau udah habis di refill sama yang kecil-kecilnya nggak sih? Aku sangat menantikan Wardah ngeluarin untuk refillnya karena sebenarnya ini tuh hey, ini tuh bisa di refill loh wadahnya. Nextnya yang wow, ini sekalian empties produk nggak sih? Calm Down Gentle Micellar Waternya something. Beneran aku pakai nonstop dia sampai habis ya. Tiap pagi abis bangun tidur buat bersihin sisa skincare semalam aku pakai. Terus abis itu siang-siang abis olahraga pengen mandi aku pakai. Terus juga di step terakhir abis double cleansing, abis makeupan tetap aku pastiin kulitku itu bersih banget lagi pakai ini lagi. Dan memang ini tuh cocok banget sih si Calm Down seriesnya something tuh memang diperuntukkan untuk yang kulitnya sensitif kan. Jadi I love. Apakah aku akan repurchase? Of
course ya. Yuk kita repurchase-nya barengan. Next is the one and only toner. Hingga detik ini, dari pas zaman hamil pun, itu aku selalu pakai satu toner ini. Acne Blemish tonernya RH. Dia tuh ada BHA-nya, terus ada witch hazel sama chamomile-nya. Tapi BHA-nya ini tuh beneran yang kandungannya bahkan di bawah 2% kayaknya. Si RH ini, the one and only yang aku pakai nonstop pagi dan malam. Dari zaman hamil pun, hingga sekarang menjadi busui tetap aku pakai. I know, bakalan banyak yang nanya ke aku, Kak emang Bumil boleh BHA, AHA, PHA? Untuk case aku yang saat hamil itu tidak ada masalah, dokterku itu hanya melarang kandungan retinol dan turunannya. Even AHA, PHA, BHA itu nggak ada larangan sama sekali kecuali di atas 2%. Kalau di bawah 2% itu masih dibolehin karena katanya bekerjanya itu hanya di lapisan luar kulit gitu. Tapi untuk di atas 2% itu nggak bisa dipakai. Plusnya pun kalau kandungan AHA, BHA, PHA di atas 2% itu setauku harus pakai resep dokter nggak sih gitu. Jadi balik lagi, apakah ini aman untuk Bumil busui untuk tonernya RH Acne Egg ini? Balik lagi ke keyakinan diri tiap orang ya. Untuk kondisi kehamilanku aman. Tapi untuk kondisi kehamilan tiap orang itu kan beda-beda. Jadi baiknya memang harus dikonsulkan lagi sama dokter masing-masing. Next is manual banget nih drum rollnya. Kita beralih ke serum. Sebenarnya untuk step skincareku saat ini tuh bener-bener aku persingkat karena menurutku kulitku yang dry sensitif ini nggak butuh produk banyak-banyak. Kenapa? Karena kulitku sensitif. Kalau misalnya pakai produk semakin banyak dan semakin terlalu lembab gitu di kulit ya, kulitku tuh bisa beruntusan. Nah ini salah satu serum yang setelah beres kerja sama pun aku repurchase sendiri. Something Glassy 12% vitamin C Gluta-Bright Ferulic Serum. Apakah ini boleh untuk Bumil busui? Untuk Bumil busui seingatku ada notes-nya, tapi kalau salah tolong koreksi ya, biar kita bisa sama-sama saling mengingatkan dengan baik gitu ya. Seingatku sih nggak masalah, karena dia itu vitamin C yang bukan kandungan aktif intinya. Di kandungan-kandungan lainnya pun yang berdampingan tuh, dia fokusnya itu hanya bikin melembabkan, anti-wrinkle, dan ini aman banget dipakai daily. Bahkan untuk make-upan, kepake banget. Aku kayak, ya Allah, something boleh gak sih kirimin yang banyak? Pakai banget nih produk. Ini tuh another holy grail produk dari something yang menurutku gak boleh di skip. Karena glass skinnya itu instan banget. Bahkan kemarin pas aku lagi ketemu sama temen makeup artist ya, aku pakai ini, dia nanya, Ri lu pakai apa sih gitu? Kenapa kelihatan yang glowingnya natural? Pakai ini. Dan dia langsung beli karena bagus banget. Next is moisturizer. Sebenarnya ada banyak moisturizer yang aku suka, tapi mostly kandungannya tuh sebenarnya sama-sama aja. Dasar ibu-ibu ngomong banyak capek, ngomong dikit lapar, gitu gak sih? Kalau kulitku lagi ada beruntusan jerawat ya, aku nggak pakai produk macem-macem. Aku pakein RH Acne Egg ini. Ya Allah, semua orang tuh harus tahu ini produk tuh bagus banget. Dia tuh kandungannya niacinamide sama zinc gluconate. Fungsinya adalah buat kalian yang kulitnya sensitif dan gampang ngeklok, pakai ini aja ya. Nggak usah pakai toner, nggak usah pakai produk lain, ini doang aja tiap malam deh. Kalau misalnya kulitnya lagi ada jerawat, kayak ini tuh kayak ngebuka tampilan pori biar nafas, biar apapun yang kekunci di dalam kulit ini lebih keluar lebih cepat. Kulitnya nggak ngeklok lagi. At least 2-3 harian pakai ini. Abis itu tutup moisturizer lain kalau misalnya kulitnya udah beres tuh nggak masalah. Tapi semua orang harus tahu nih produk tuh bagus banget. Tapi menurutku nih produk nggak bisa dipakai untuk base makeup karena bikin makeup jadinya smudge. Tapi kalau kulit kalian kering banget, keringnya tuh sampai ngeletek-ngeletek gitu, nah bisa pakai ini. Sampai sini paham? Kalau kulitnya lagi baik-baik saja, ya ini mah kayaknya semua orang juga udah tahu ya. Ini produk dipakein di semua bagian tubuh, nggak hanya untuk wajah aja, kadang untuk siku dan lain sebagainya. Kalau kulitnya lagi baik-baik aja, hanya kering yang biasa aja gitu, bisa nih pakai Calm Down ini. Skin Pair Air Cover Cream ini kayak ya udahlah, semua orang udah tahu ini produk
bagus, titik. Nah, kalau misalnya kalian kurang suka sama produk yang si something tadi, si air cover cream ini, karena dia tuh memang afternya bikin kulit tuh kayak aduh basah, lembab, agak lengket, dipakainya kurang nyaman. Ada yang ngerasa kayak gitu? Mungkin kalian harus coba ini, Axis Y Hard Lift My Type Calming Cream yang teksturnya itu water gel formula. Dia ini ada kandungan centella asiatica, guaiazulen, terus juga ada hard lift. Intinya ini tuh beneran advance banget buat kita-kita yang punya kulit di iklim yang tropis. Karena emang ringan, cepet nyerepnya, dan ada efek soothingnya gitu. Kalau misalnya lagi kulit-kulit jerawatnya lagi meradang gitu ya, bisa banget sih pakai ini. Karena ada sisikanya kan ya, jadi kayak nge-calming kulit gitu. Tapi again, aku pakai ini kalau kulitku lagi baik-baik aja sih justru. Jadi kayak tidak ada masalah nih, ya udah di calming aja. Karena memang fokusku tuh untuk skincare sekarang tahapannya ya lembab dan calming biar balance terus kondisi kulitnya. Next is sunscreen. Aku tuh sukanya yang SPF 50 sebenarnya, tapi ini yang lagi ada di mejaku saat ini karena aku lupa naruh di mana. Kemarin baru beli yang gede itu. SPF-nya yang 50. Nah, yang ada di mejaku saat ini SPF 35 dan again dia tuh kandungannya salicylic acid. Terus ada vitamin B3 sama panthenol. Intinya dia emang cocok banget buat yang kulitnya itu acne prone dan dry sensitive. Bisa pakai kandungannya Wardah UV Shield yang acne calming ini. Terus dia nih tipe sunscreen yang cepet banget nyerap ke kulit ya. Ini aku kasih lihat deh, ini bisa kok. Aku kasih lihat teksturnya tuh. Abis di blend langsung terserap dan hilang nih produknya gitu. Seasik itu produknya untuk dipakai daily. Tuh ringan banget. Terakhir ini tuh one of the best sunscreen I ever tried in my life. Dan itu sebenarnya kerjasamanya tahun lalu pas zaman aku lagi hamil justru ya. Axis Y Physical Sunscreen ini salah satu physical sunscreen terbaik dari Axis Y. Ini made in Korea sih. Dia tuh brand Korea ya kalau nggak salah ya Axis Y itu ya. Ini yang Complete No Stress Physical Sunscreen SPF 50+, PA-nya 4+, dan ini tuh versi ketiga. Jadi kayak udah di-upgrade terus gitu. Udah bukan versi yang pertama. Ini dari beres kerjasama selalu aku repurchase hingga detik ini. Cuma memang dia itu tuh ada tone up-nya. Ini aku pakai ya. Tapi dia tuh memang klaimnya tuh minim white cast. Jadi harus bener-bener di blend ke kulit. Kalian harus lihat seberapa cantiknya dia di kulit tuh. Lihat deh. Tuh, dia tuh physical sunscreen yang ngasih efek kulit tuh gokil, kayak yang sehat banget, bagus. Ini salah satu sunscreen yang bisa dijadiin makeup wrap. Untuk makeup tuh di kulit kering jadi nempel banget. Selain brand ini, ada lagi sebenarnya yang bagus tuh brand Claire's, tapi versi lebih mahalnya untuk physical sunscreennya. Ini tuh versi ya masih lumayan lah di bawah 200.000 gitu. Feel-nya sama sih, mirip-mirip sama Claire's itu. Jadi pas abis dipakai rasanya tuh di kulit kayak kenceng, tapi bukan kenceng ketarik yang bikin kering, bukan. Jadi kayak ada efek kulitnya tuh kayak ada anti-aging effect-nya gitu. Dan yang aku suka tuh afternya nih, lihat tuh. Ih, kulitku tuh sehat banget. Sekarang tuh ya, untuk step skincareku nggak pernah mau ribet. Aku selalu fokusnya hanya boleh pakai 3 produk di AM ataupun PM. Jadi hanya bisa pilih at least pertama adalah toner gitu ya, toning. Terus abis itu ya kita ngebalancing. Terus closingnya moisturizing. Jadi hanya 3 itu. Intinya kalau untuk toner ya aku sih nonstop pakai ini ya. Tapi kalau misalnya kulitku lagi bermasalah, aku bisa tuh skip toner. Terus aku pakai ini si gel cream untuk step pertamanya. Terus abis itu aku pakai si calming ini. Jadi kayak cuma 2 doang, aku persingkat lagi gitu. Tapi ya begini juga oke lah. Toner, terus gel creamnya RH juga, sama si calming cream. Ini 3 gini. Tapi kalau misalnya di pagi hari gitu, biasanya ya langsung pakai glassy serum ini sama sunscreen tuh sebenarnya udah cakep sih. But then again ya, kalau misalnya pakai toner, serum, sunscreen ini juga cakep. Kalau serumnya di skip, pakai calming cream, terus habis itu pakai sunscreen, ini juga cakep. Tapi sampai sini intinya paham kan? Intinya hanya pakai 3 produk aku sekarang. Dan ternyata dengan pakai produk yang aku bikin lebih simple dan lebih minimalis itu lebih membuat kulitku jadi terlihat lebih baik. Kakak, jangan-jangan nih
ke klinik kecantikan kali. Ada juga sih yang nanya kayak gitu. Terakhir aku ke klinik kecantikan itu saat awal-awal hamil. Itu udah berarti setahun setengah dan hingga detik ini aku belum ke klinik kecantikan lagi sih. Bener-bener modal pakai produk-produk yang barusan aku spill ke kalian doang itu. Lumayan panjang ya video hari ini, tapi lumayan lah menjawab pertanyaan banyak orang soal, Kak, coba dong Kak spill rahasia skincare-nya saat hamil dan menyusui. Nah sekarang sudah terjawab nih. Bisa tidur malam ini. Tapi semoga produk-produk yang aku spill hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya ada yang kalian jadiin wishlist ataupun mau check out, bisa langsung klik linknya yang aku udah sematkan di video ini aja, oke? Oke, makasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!